tujuan untuk mengetahui kesimetrisan ekspansi keadaan kulit dinding dada. Saya akan melakukan inspeksi di mana inspeksi itu mengukur kesimetrisan dada ibu. Siap, Bu. Saya akan melakukan persekusi di mana saya akan mengetuk trabekular sebelah kanan dulu. Saya akan melakukan palpasi di mana saya akan mengukur kesimetrisan abdomen ibu. Tarik nafas ibu, hembuskan, tarik nafas ibu. Saya akan memeriksa pemeriksaan auskultasi. Selanjutnya saya akan memeriksa pernapasan ibu melalui punggungnya. Silakan duduk, Bu. Di sini saya akan memeriksa dengan metode palpasi dengan melihat punggung antara kesimetrisan kanan dan kiri. Kemudian persekusinya saya akan mengukur kesimetrisan dengan 77 lagi 77 lagi 77 lagi 77. Saya akan melakukan pemeriksaan dengan metode auskultasi dengan menggunakan stetoskop. Di sini saya akan mendengarkan bunyi pernapasannya. Pemeriksaan pernapasannya sudah selesai, Ibu boleh berbagi. Sekian pemeriksaan dari saya, Ibu. Apabila Ibu merasa kurang nyaman, Ibu bisa memanggil saya, Bu. Terima kasih. Selamat pagi, Bu. Perkenalkan, saya perawat Rusinta Rama yang bertugas di ruangan ini. Saya akan melakukan tindakan pengambilan darah yang bertujuan untuk mendeteksi penyakit yang digunakan untuk memeriksa kesehatan ibu. Apakah Ibu bersedia? Tapi kalau boleh saya tahu nama Ibu siapa? Kan Ibu, lihat dulu kenalinya. Oke, dengan Ibu Siti Talia. Baik Bu, saya akan melakukan tindakannya di mana alatnya itu spuit yang 3 cc, kapas alkohol, terus tourniquet sama plester. Baik, langkah pertama itu mengikat lengan dengan pengikat lengan untuk memperlambat aliran darah. Setelah itu membersihkan area pengambilan darah sampai dengan tisu atau kapas. Dan langkah ketiga menusukkan jarum atau spuit untuk mengambil sampel darah. Cepat dia. Video kamera dulu. Baik Bu, saya sudah mengambil darah Ibu. Saya
saya akan ke laboratorium, tunggu hasilnya ya Bu, 1-2 jam. Baik Bu, itu saja tindakan yang saya lakukan. Saya izin permisi ya Bu. Jika ada yang Ibu perlukan, bisa Ibu pencet bel yang ada di sini. Permisi ya Bu. Baik, di sini kami akan menjelaskan tentang dehidrasi. Dehidrasi adalah kondisi tubuh kehilangan lebih banyak cairan daripada cairan yang masuk dalam tubuh. Setiap hari, kadar air pada tubuh berkurang dari napas yang dihembuskan pada keringat, urin, dan kotoran. Jika tidak mendapatkan asupan cairan yang cukup untuk menggantikan cairan yang hilang, Anda dapat mengalami kekurangan cairan tubuh. Hal tersebut dapat mengganggu fungsi organ tubuh dan menyebabkan komplikasi yang berbahaya jika tidak segera ditangani. Tanda dan gejala dehidrasi. 1. Merasa sangat kehausan. 2. Mulut terasa kering atau lengket. Ketiga, urin yang dihasilkan lebih sedikit dari biasanya. Keempat, urin berwarna pekat, cenderung kuning gelap. Pusing atau sakit kepala, kram otot di bagian tubuh tertentu. Pada kasus dehidrasi yang lebih parah, gejalanya bisa meliputi kondisi di bawah ini. 1. Urin berwarna lebih gelap, kulit sangat kering, sakit kepala parah, jantung berdebar lebih cepat atau tidak beraturan, pernapasan tidak beraturan. Mata terlihat sayu seperti kurang tidur, tubuh kekurangan tenaga, kebingungan, dan mudah pingsan. Apabila terjadi gejala berikut ini, segera hubungi dokter atau tim medis. Pertama, demam, diare lebih dari 24 jam, urin berkurang drastis atau bahkan tidak sama sekali, tubuh melemah, tidak dapat berkonsentrasi, pingsan, kejang, detak jantung cepat, halusinasi, dan tidak berkeringat. Baik, saya akan melanjutkan penjelasan dari teman saya. Berikut adalah penyebab umum dari dehidrasi. 1. Berkeringat berlebihan. Seseorang rentan berkeringat berlebihan saat memiliki kondisi hiperhidrosis. 2. Diare. Cairan tubuh yang terbuang banyak dan waktu singkat melalui feses, mengganggu keseimbangan elektrolit atau mineral. 3. Penyakit tertentu atau stomatitis. Radang tenggorokan mempersulit Anda minum sehingga rentan kekurangan cairan. 4. Demam, yaitu tubuh sering berkeringat saat suhu tubuh naik. 1. Pemeriksaan fisik. Dokter akan memeriksa beberapa hal penting pada organ vital Anda, seperti detak jantung serta tekanan darah Anda. Tekanan darah yang rendah atau jantung yang tidak beraturan kemungkinan menandakan Anda mengalami dehidrasi. Selain dokter akan mengecek adanya tanda lain seperti demam. 2. Tes darah. Dokter juga akan melakukan tes darah untuk mengetahui kadar elektrolit di dalam tubuh Anda. Ketidakseimbangan kadar elektrolit dapat menandakan tubuh kekurangan cairan. Selain elektrolit, dokter juga akan mengecek kadar kreatinin di dalam darah untuk mendeteksi adanya masalah pada fungsi ginjal. 3. Urinalisis. Urinalisis merupakan tes yang dilakukan untuk memeriksa sampel urin Anda. Melalui tes ini, dokter dapat mengetahui kondisi ketidakseimbangan elektrolit. Urin yang berwarna lebih kekuningan dan pekat juga dapat menunjukkan tanda-tanda tubuh kekurangan asupan cairan. Untuk menentukan dehidrasi pada bayi, dokter biasanya memeriksa bagian lunak pada tenggorokan, keringat di kulit,
dan otot anggota gerak. Selanjutnya, berikut adalah gaya hidup yang dapat membantu Anda untuk mengatasi mencegah dehidrasi. 1. Apabila Anda sedang demam, pastikan Anda minum banyak cairan, terutama jika. Selamat siang Ibu, perkenalkan saya perawat Rodian Sagala yang bertugas untuk menjaga Ibu pada siang ini. Di sini, apa betul dengan Ibu Ronauli Durian? Boleh saya bilangnya sebentar itu? Baik Ibu, pada siang ini saya akan melakukan tindakan pemeriksaan fitting edema yang bertujuan untuk memeriksa apakah ada pembengkakan yang disebabkan oleh kelebihan cairan. Apakah Ibu bersedia? Bentar ya Bu, saya akan dulu menyiapkan alat-alatnya terlebih dahulu. Baik Ibu, saya akan melakukan tindakan tersebut. Mohon kerjasamanya ya Ibu. Mohon kerjasamanya ya Ibu. Maaf ya Ibu. Baik Ibu, berdasarkan hasil pemeriksaan saya, Ibu tidak mengalami pembengkakan atau edema, yang berarti fisik Ibu sehat. Baik Ibu, saya telah selesai melakukan pemeriksaan tersebut. Apabila Ibu ada keperluan atau butuh sesuatu, bisa panggil saya kembali di door station. Kalau tidak, bisa pencet. Di sini saya akan menjelaskan tentang kekurangan mineral. Kekurangan mineral adalah kondisi yang terjadi bila tubuh tidak mendapatkan asupan mineral yang cukup. Padahal pola makan bergizi seimbang seharusnya bisa membantu Anda memenuhi kebutuhan mineral. Kondisi ini disebut juga dengan defisiensi mineral. Contoh penyakitnya yaitu penyakit pada hati, usus, ginjal, dan saluran pencernaan. Gejala kekurangan mineral berdasarkan jenisnya yaitu kekurangan cairan. Tanda gejalanya seperti badan lesu, letih, kulit tampak pucat, dan nyeri pada dada. Yang kedua yaitu kekurangan kalsium. Gejalanya yaitu badan lesu, makan yang menurun. Yang ketiga yaitu kekurangan kalsium. Tanda dan gejalanya yaitu kram atau lemah pada otot. Terima kasih. 4. Kekurangan magnesium. Magnesium juga merupakan elektrolit seperti halnya kalium. Kita memerlukan mineral ini untuk menghasilkan energi, membentuk protein, serta menjaga fungsi otot, otak, dan saraf. Selain itu, magnesium juga mempengaruhi gula darah dan tekanan darah. Kekurangan magnesium dapat menimbulkan gejala yang lebih berat berupa kram otot, mati rasa, sensasi menggelitik pada tubuh, kejang, hingga denyut jantung yang tidak teratur. 5. Kekurangan zinc. Kekurangan zinc bisa menurunkan nafsu makan serta mempengaruhi kemampuan Anda mencium bau dan mengecap rasa. Bila dibiarkan terus-menerus, fungsi kekebalan tubuh dan pertumbuhan Anda mungkin akan terganggu. Sekian dan terima kasih.